Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Dr. John Eplin, seorang ahli plasenta dari University of Manchester, plasenta adalah organ sementara yang berkembang selama kehamilan dan berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan si janin. Organ ini berperan penting dalam pertukaran nutrisi, oksigen, serta pembuangan limbah metabolisme janin. Menurut Dr. Caroline Salavia, seorang patolog plasenta terkemuka, mendefinisikan plasenta sebagai organ endokrin yang menghasilkan berbagai hormon penting untuk mempersiapkan kehamilan dan mempersiapkan tubuh ibu untuk melahirkan dan menyusui. Plasenta juga berfungsi sebagai penghalang selektif yang melindungi janin dari berbagai patogen dan zat yang berbahaya. Saya Cindy Claudia. Profesor Graham Burton dan University Cambridge menjelaskan bahwa plasenta adalah organ yang sangat dinamis dan adaptif. Ia menyatakan bahwa plasenta mampu memodifikasi struktur dan fungsinya sebagai respon terhadap perubahan lingkungan intrauterin sehingga memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal. Saya Tina Hairani Haraha, ruang lingkup plasenta, yaitu struktur anatomi. Terdiri dari bagian petal, korion, dan maternal deciduo basalis. Memiliki kotiledon sebagai unit fungsional utamanya dan terhubung ke janin melalui tali pusat. Ruang lingkup yang kedua itu adalah fungsi fisiologis, yaitu pertukaran gas, yang dimana memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, nutrisi, menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin. Yang ketiga, ekskresi, membuang limbah metabolisme janin. Dan yang terakhir, endokrin, memproduksi hormon-hormon penting seperti HCG, estrogen, dan progesteron. Dan ruang lingkup yang ketiga itu adalah perkembangan, yang dimana dimulai sejak implantasi blastosis, yang kemudian mengalami perubahan struktur dan fungsi sepanjang kehamilan. Saya Maifida Adawiyah Pohan. Yang keempat, patologi. Patologi dapat mengalami berbagai kelainan seperti plasenta previa, abruptio plasenta atau akreta. Kelainan plasenta dapat berdampak signifikan pada kesehatan ibu dan janin. Yang kelima itu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini dapat dievaluasi melalui USG, MRI, atau pemeriksaan histopatologi pasca melahirkan, yaitu penting untuk menilai kesehatan kehamilan dan mengidentifikasi potensi komplikasi. Baik, saya Lida Safiriningsih. Melanjutkannya, ada karakteristik dan implikasi dari setiap tipe plasenta. Yang pertama itu plasenta normal. Nah, karakteristiknya implantasi di bagian atas rahim berbentuk cakram. Di implikasinya yaitu mendukung pertumbuhan janin yang sehat dan kehamilan normal. Yang kedua adalah plasenta previa. Karakteristiknya implantasi di bagian bawah rahim menutupi atau dekat dengan os cervix. Implikasinya risiko perdarahan, persalinan prematur, dan kebutuhan operasi sesar. Saya Saleha Hasibuan. Materi yang ketiga, plasenta akreta, yaitu implikasi risiko perdarahan yang lebih besar, komplikasi serius pasca melahirkan. Saya Dita Apriliani akan melanjutkan. Untuk plasenta previa, ia merekomendasikan pemantauan ketat dengan USG serial, pembatasan aktivitas, dan perencanaan persalinan sesar elektif pada usia kehamilan yang tepat. Dalam kasus plasenta akreta spektrum atau akreta, inkreta, dan perkreta, dokter berjela menyarankan pendekatan multidisiplin yang melibatkan tim ahli obstetri, radiologi intervensi, urologi, dan bank darah. Anissa Aulia Siregar. Dr. Cheil juga menekankan akan pentingnya persalinan di pusat tersier. Nah, dengan tim multidisiplin yang berpengalaman, termasuk persiapan transfusi masif dan kemungkinan embolisasi arteri uterina.